Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firstly, let us say Alhamdulillah to Allah subhanahu wa ta'ala, the highest God, because of his bless to us. And don't forget, let me send a sacred prayer to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his families, his followers, include all of us. Okay, all students, how are you today? I hope you okay. In this time, we will study the English subject, especially we learn how to make the invitation letter. Okay, let's watching together the explained videos below. Okay, all students 11th grade of Al-Hasbullah Senior High School, we will study the 4th chapter with the theme We Cordially Invite You. Nah, dari tema tersebut yang artinya dengan kesenangan hati kami, dengan keramahan hati kami mengundang Anda. Berarti dengan tema tersebut kita akan mempelajari tentang mengundang seseorang. Bagaimana cara yang benar mengundang seseorang. So we learn a structure and writing the invitation letter. Untuk mengundang seseorang secara resmi biasanya kita akan menggunakan sebuah surat undangan. Jadi, mari kita belajar tentang struktur dan cara menulis surat undangan. Tujuan dari pembelajaran ini supaya kita memiliki kompetensi atau kemampuan di dalam membuat sebuah surat undangan. Berarti di sini tujuannya adalah supaya kita setelah mempelajari ini bisa membuat surat undangan dengan baik dan benar. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mempelajari tentang berbagai macam expression of inviting someone atau macam-macam ungkapan untuk mengundang seseorang. Nah, itu kita bisa terapkan di dalam membuat surat ini. But before learning it, we must know. Jadi sebelum kita mempelajari tentang surat ini, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu surat undangan. Pertama, what is an invitation letter? Apa itu surat undangan? An invitation letter is a type of letter written to an organization or an individual for their participation or presence in an event or an occasion. The occasion can be official. We may mention a formal format or personal, or we may mention informal format. Jadi surat undangan ini adalah tipe surat yang ditulis oleh sebuah organisasi atau seseorang untuk mengundang atau mempersilahkan orang lain hadir dalam sebuah event atau acara, di mana acaranya tersebut juga terbagi dua. Ada yang disebut acara formal atau bersifat kantor, ada juga yang bersifat personal atau informal. Atau kita bisa menyebut surat ini ada dua tipe, ada tipe resmi dan ada tipe kurang resmi. Seperti itu. Okay, the second, how many type of invitation letter? Ada berapa jenis surat atau berapa tipe surat undangan ini? Sesuai dengan acaranya, maka surat ini terbagi menjadi dua. First, official invitation letter are the ones which are the written for inviting officials and certain distinguished people. This invitation follow a formal format with formal tone. The invitation are related to meetings, interview, training, conferences, inauguration, and etc. Jenis surat yang pertama adalah surat undangan yang dibuat oleh sebuah instansi, di mana surat ini dibuat untuk mengundang instansi lain atau orang-orang tertentu di instansi lain. Dan surat ini ditulis dengan format yang formal dan juga bahasa yang formal. Surat
Undangan ini biasanya berkenaan dengan meeting atau pertemuan, berkenaan dengan interview, dengan pelatihan, dengan konferensi, atau juga acara-acara lainnya. Okay, the second type, personal invitation letter, are the ones which are written for inviting friends, peers, relatives, family members, neighbors, and etc. to social occasion or events such as weddings, birthday parties, anniversaries, baby showers, or other activities. Since it is informal, this letter is written in mixture of informal format and informal format. Maksudnya, surat tipe yang kedua ini adalah surat undangan resmi juga atau semi resmi yang biasa ditulis oleh seseorang untuk mengundang seperti kerabat, teman, atau juga tetangga atau orang-orang yang dekat dengan kita. Biasanya ini diundang untuk acara-acara seperti pernikahan, acara ulang tahun, atau hari jadi pernikahan, bisa juga syukuran bayi, atau juga kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan biasanya surat ini menggunakan perpaduan surat formal dan surat informal, atau surat resmi dan tidak resmi. Jadi untuk surat kedua ini acaranya resmi tetapi tidak begitu formal, tidak begitu resmi untuk pakai cara pakaian atau yang lainnya. Acaranya lebih santai biasanya. Okay, the third question, what is the purpose an invitation letter? Apa tujuan dari surat undangan ini? To request the attendance of particular person, group of people, or representative of an organization at some particular event. Artinya untuk meminta kedatangan atau kehadiran dari orang khusus atau mungkin juga orang-orang yang satu lingkungan, satu grup dengan kita, ataupun juga mengundang dari para pengurus organisasi untuk hadir dalam acara tertentu. Okay, let's to learn example letter below and learn about structure. Baiklah, kita langsung saja mempelajari sebuah surat undangan atau contoh surat undangan berikut ini dan kita pelajari tentang strukturnya. Contohnya di sini ada sebuah surat undangan dari sebuah instansi. Kita lihat bagian-bagiannya, di mana bagiannya ini terdiri dari 4 bagian. Ada bagian heading, salutation or greeting, the body of the letter, and closing. Baik, untuk bagian heading ini terdapat 3 part atau 3 bagian. Di antaranya sender's address. Terdapat alamat dari pengirim disertai dengan nama instansinya tentunya. Ada juga date atau tanggal pembuatan surat. Ada juga recipient's name and address. Ada nama serta alamat yang akan diundang. Yang kedua adalah salutation or greeting. Di bagian ini terdapat sapaan. Seperti contohnya dear yang disertai dengan nama orang yang akan diundang. Contohnya dear Mr. Barton dan seterusnya. Bagian ketiga ada the body of the letter atau tubuh surat. Ini yang disebut dengan bagian inti. Di dalamnya terdapat introduction atau perkenalan siapa yang mengundang. Terus di sini juga bisa berupa alasan atau penyebab mengapa diundang, atau juga bisa diawali dengan berita tentang berita-berita bahagia seperti itu. Di bagian selanjutnya ada the actual invitation, di mana di dalamnya terdapat expression invitation.
Di sini ada ungkapan-ungkapan untuk mengundang seseorang. Seperti contohnya di sini, we would like to invite you, atau juga ada contoh-contoh yang lainnya yang telah kita pelajari. Dan juga di dalamnya terdapat date, time, and place. Ini tentang hari, waktu, serta tempat untuk pelaksanaan acara yang akan kita laksanakan. Nah, di sini ada cultural awareness, artinya ada budaya yang berbeda antara suatu undangan kita dengan undangan di luar. Undangan dari luar biasanya memakai RSVP. Di sini RSVP ini biasanya adalah orang yang ditugaskan untuk menerima dari seseorang yang diundang. Itu biasanya seperti ini. Dia itu ketika diundang akan menerima undangan atau menolak undangan tersebut apabila dia memang tidak bisa hadir. Nah, ini ada untuk dikonfirmasi ke bagian yang disebut RSVP ini. Nah, selanjutnya pada bagian terakhir, closing atau subscription, di sini terdapat formal sign off. Ini berupa kalimat penutup pada surat undangan. Ada complimentary, ini sama dengan salam penutup mungkin kalau yang sering kita buat di dalam bahasa Indonesia. And ada juga di bagian terakhirnya signature and name of the senders. Ada tanda tangan dan juga ada nama jelas dari pengirimnya. Nah, selanjutnya penjelasan tadi mungkin bisa lebih rinci, bisa lebih terlihat di dalam tabel yang sudah dibuat ini. Nah, di dalam tabel ini kita lihat ada 4 bagian dan ada nomor sesuai dengan tadi surat yang awal kita perlihatkan. Nah, ini di bagian-bagian ini kita bisa lihat nomor 1 itu senders and address, dan sampai terakhir yaitu signature and name of the senders. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh surat undangan resmi yang lain. Ini dibuat oleh personal, yaitu contohnya surat untuk pernikahan. Nah, bisa kita amati di surat pernikahan itu akan terdapat perbedaan format antara surat yang betul-betul resmi atau yang semi resmi seperti surat undangan ini. Nah, di bagian-bagian surat undangan yang kedua ini semuanya sudah ada di bagian yang pertama, hanya ada beberapa bagian yang memang tidak ada di bagian seperti surat pertama. Kalau surat pertama tadi lengkap bagian-bagiannya. Nah, di surat undangan yang kedua ini ada yang ditiadakan. Seperti contoh kepala surat yang dari instansi ini di sini tidak ada, tetapi langsung digantikan dengan nama seseorang yang mengundang. Okay, all students, that is explanation about invitation letter. Thank you very much. See you next time. Okay, all students, that is the explained videos about invitation letter. And then, what benefit from it? Jadi apa yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita kali ini? Yang pertama, kita harus bisa menjalin serta menjaga tali silaturahmi kita, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya, takut kepada hisab yang buruk. Jadi berdasarkan ayat tersebut,
Menjaga tali silaturahmi merupakan salah satu ciri dari orang yang beriman tentunya. Yang kedua, yang bisa kita ambil pada pembelajaran kali ini adalah kita harus bisa menghargai orang lain, baik dengan tutur kata, sikap, ataupun etika yang baik. Okay, all, thanks for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.